Kasus penggembokan atau penyitaan oleh ahli waris yang terjadi di sekolah di Kabupaten Bandung Barat kerap terjadi dan ini berakibat semakin buruknya pengelolaan administrasi pendidikan di kabupaten ini. Salah satunya yang lagi viral terjadi di SDN Hanjuang Samijaya Desa Cihanjuang Kecamatan Parompong yang baru saja digembok menjadi sebuah kasus penggembokan kesekian kalinya di Kabupaten Bandung Barat. Pihak sekolah berharap pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan agar kasus yang saat ini menimpa di SDN Hanjuang Samijaya segera diselesaikan agar tidak menjadi bayang-bayang khawatiran bagi para siswa dan siswi serta orang tua. Hal itu disampaikan Suprihastuti Kepala Sekolah SDN Hanjuang Samijaya kepada Berita 7 Senin tanggal 5 Oktober tahun 2020. Ahli waris saudara Iim mintalah kesepakatan kapan nih sekolah bisa digembok. Tapi saya bilang kebetulan kita Senin itu biasa orang tua datang mengumpulkan tugas. Jadi saya minta jangan hari Senin. Ya udah kalau gitu Bu, kapan? Hari Selasa, mangga, saya bilang gitu. Ya saya cuma bisa memanggakan saja gitu, karena ya kalau memang kita kembali kepada semua ya hanya pengguna saja gitu. Nah, saya sudah nego kalau bisa jangan sampai digembok, silakanlah proses bagaimana sebaiknya, tapi usahakan jangan sampai digembok karena ini kan kepentingan umum gitu. Terus Iim bilang ya udah digemboknya hanya sementara, kata Iim gitu. Mungkin sekarang digembok, dipoto, kemudian nanti bisa dibuka lagi, itu kata Iim yang dia menyatakan bahwa dia adalah ahli warisnya gitu. Tapi Pak, Iim katanya jam 3 nanti mengembok, berarti kan sekolah sudah selesai ya Pak, jam 3 itu. Nah ternyata jam 11 kakak sepupunya Iim yang bernama Komar datang lagi ke sekolah. Ada apa Pak? Ini Bu ngasih tahu kalau timnya Sunardi katanya mau datang gitu. Oh, kapan datangnya? Nanti ternyata Komar keluar, Sunardi berserta 5 orang rekannya ya, jadi 6 orang datang ke sekolahan. Terus keliling-keliling ke sekolah, moto-motoin bagian-bagian sekolah. Setelah selesai pemotoan, Sunardinya langsung masuk ke ruang kantor. Udah saya silakan dari itu, cuman dia kayaknya keliling-keliling dulu dengan rekan-rekannya. Masuklah ke kantor 2 orang bersama Komar di dalam kantor dan ada operator sebagai ini saksinya. Ya Sunardi bilang sudah dilihat antara akte hibah disamakan dengan buku kuning letter C dan persil katanya tidak sama. Ya saya selaku kepala sekolah tidak mengetahui sampai di mana gitu ya tidak samanya. Ya yang intinya sekarang sekolah mau digembok. Apakah ibu ada pesan atau apa? Ya saya cuma pesan satu Pak. Kalau bisa jangan digembok, saya bilang gitu. Tapi tidak dihiraukan. Kemudian saya tanya, apa Bapak sudah menemui Pak Lurah? Sudah. Saya sudah ketemu Pak Lurah, maaf Pak Lurah dilempar pakai kuning katanya gitu. Ya itu kata dia gitu. Ya sudah, sebentar Pak. Ini kan guru-guru sedang beraktivitas. Nanti mungkin saya kasih tahu guru-guru lapor sampai ke dinas. Dinas sudah meminta izin di SD negeri yang terdekat yaitu SD Cisintok. Jadi untuk sementara ini sekretariatnya dilaksanakan di SD Cisintok. Kita diberi 3 lokal, yang dipergunakan kita 2 lokal karena Cisintok muridnya lebih banyak. Ya seperti biasa, guru memberikan tugas melalui daring, kemudian orang tua ke sini memberikan laporan tugasnya. Ya mungkin kalau proses tidak bisa cepat ya Pak, tapi minimal sekolah dibuka lagi lah karena orang tua banyak, ya jelas kita namanya numpang itu nggak nyaman ya Pak. Jadi kita inginlah kenyamanan kita dalam bekerja itu. Dengan proses sekolah, cuman yang pengen saya tambahkan sedikit, itu kan ketika pertemuan awal antara pihak dinas dengan kuasa hukum gitu kan, udah kuasa ahli waris itu yang bernama Pak Sunardi, itu kan udah jelas di sana ada pihak dinas juga. Nah kenapa kok pihak dinas, maksudnya artinya bukan diam sih, jadi kurang tidak terlalu cepat menangani kasus hal tersebut. Padahal kan pada waktu itu beliau tahu sendiri gitu kan, kuasa ahli waris tersebut dia sampai membawa senjata senjata api, membawa pistol gitu kan. Tapi kenapa kok pihak dinas tidak membuat laporan gitu kan, lapor balik. So kan kalau memang
dia seorang kuasa hukum, mungkin dia udah tahulah aturannya seperti apa gitu kan. Kalau menurut saya mungkin itu dia sudah melanggar kode etik seorang kuasa gitu kan Pak, kuasa ahli waris gitu kan. Terus yang kedua itu udah melanggar undang-undang darurat, itu kan udah bisa dipidanakan sebetulnya, udah masuk ranah hukum gitu kan. Itu udah termasuk intimidasi dan pengancaman. Tapi kok kenapa pihak dinas tidak ada tindak lanjut yang lebih jauh gitu terhadap kasus dan masalah ini? Jadi pesan saya di sini mungkin mewakili semua guru yang ada di SDN Hanjuang Samijaya, tolonglah secepatnya permasalahan ini diselesaikan supaya kegiatan belajar mengajar di SDN Hanjuang Samijaya bisa beraktivitas seperti biasanya. Itu saja mungkin Pak yang bisa saya sampaikan. Untuk menjalankan aktivitas sekolah saat ini SDN Hanjuang Samijaya menumpang menempati di SDN Cisintok Desa Cihanjuang Kecamatan Paraompong Kabupaten Bandung Barat. Pihaknya pun berharap kejadian penyegelan ini bisa segera terselesaikan, terutama para hakim kuasa hukum ahli waris dengan pihak Dinas Pendidikan sehingga kegiatan aktivitas di sekolah kembali berjalan normal. Dari Cihanjuang Kabupaten Bandung Barat, Yayat Wawor Hasopar, kontributor Berita 7 melaporkan.